warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta diskusi bulanan, keluarga besar Ikatan Alumni Akademi Bahasa Asing UMI. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dalam setiap kajian-kajian agama seperti yang kita lakukan pada siang jelang sore hari ini. Bisnis yang Islami, konsep bisnis syariah insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Dato' Yamin. Kepada beliau kami silahkan. Nantinya kami mohon partisipasi daripada bapak-bapak, ibu-ibu untuk berinteraksi dengan narasumber. Kami silahkan Pak Yamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul fatihah. Kita pakai dengan sistem syariah. Ya. Misalkan saja Ibu Mila punya usaha. Usaha ini motifnya 9 bahan pokok, ya, sembako. Ya. Ibu Mila punya ingin menerapkan konsep syariah yang menurut saya murni. Kenapa? Karena kelihatannya kita berbisnis, tapi di balik bisnis itu ada sesuatu yang penting yang namanya ibadah. Ya. Sehingga Ibu Mila berkesimpulan, oh kalau begitu saya pakai sistem ini dalam bertransaksi. Kita tahu tidak ada titik terang yang kita mau tuju, mau kemana ini? Misalnya orang yang berderma atau bersedekah, dia memasukkan sedekah celengan itu misalnya cuma 10.000 rupiah, sedangkan sembako yang dikeluarkan oleh pengelola itu misalnya dengan 100.000 rupiah. Apakah ini tidak mengandung apa? Iya, penipuan atau tidak merugikan seseorang? Salah satunya. Nah, itu mohon diperjelas. Karena sistem ini murni 100% dari pemikiran saya. Bisnis tadi itu yang sudah ditanyakan juga dengan Pak Ruslan. Itu bukan cuma lembaga, perorangan pun bisa melakukan seperti demikian. Nanti saya jelaskan, saya jawab pertanyaannya Pak Ruslan. Saya memang butuh pertanyaan karena ini sedang dikembangkan. Kemudian itu tadi ya, itu garis besarnya. Ya. Berarti barang ya? Iya, barang. Bukan uang. Untuk sementara bukan uang karena ini apa dalam kajian. Tapi barangnya berupa apa barangnya? Semua jenis barang apa saja. Motor, rumah. Terus pengembaliannya seperti apa? Nah, ada pengembalian. Kita serahkan. Petik di hati, di pikiran ibu mengaitkan antara jumlah besaran yang di uang yang disedekahkan dengan harga minyak itu. Jangan sekali-sekali dikaitkan. Ya, Anda bersedekah tidak ada kaitannya dengan harga minyak tersebut, tapi ini lillahi ta'ala demi pengembangan usaha Ibu Mila. Iya, ini bisnis Masuk murni. karena Allah ya? Iya, tidak ada rupiah, tidak ada harga. Tidak ada keuntungan. Saya punya dan nilai juga. Saya pengelola. Ibunya Mila datang ke saya. Saya butuh minyak goreng 2 kilogram. Ya, 1 bungkus 2 kilo. Ya, ini tabe. Saya sedekahkan lillahi ta'ala ya. Ya, ini saya sedekahkan untuk kita. Saya berarti menerima pahala, amal. Kalau kita berbisnis tidak ada rupiahnya. Kalau ada yang butuh minyak goreng, saya langsung serahkan, saya sedekahkan lillahi ta'ala ya. Terus untungnya dari mana? Untung. Terima kasihnya saya tunggu-tunggu ini karena banyak yang bertanya kayak Ibu Nusari. Kalau kita berpikir keuntungan,
berarti kita berpikir matematika. Ingat, jangan sekali-sekali bikin matematika di hadapan Allah, karena kita ini beribadah syariah. Tidak ada ikhlasnya, tidak ada ketulusannya, dan amalannya dicoret. Berniat demi kemaslahatan orang banyak. Jadi ada semacam sedekah, kalau kita boleh katakan itu sedekah. Barang itu kita sedekahkan ke orang. Anggaplah minyak goreng. Nah, ada seseorang yang datang di kiosnya, di tokonya Ibu Mila. Ibu Haji, berapa harga minyak goreng ini per 2 liter? Nah, Ibu Haji katakan, oh enggak usah, saya sedekahkan ke Ibu saja. Nah, tetapi dengan syarat Ibu ini, ya, Ibu ini kita haruskan dia untuk berinfak. Ada kotak yang kita siapkan. Kotak ya. Sama-sama veteran di asuransi sedekah begitu. Yang bisa mau tambahkan daripada saya di antara ini adalah yang Kasih dia Pak kemarin. Jamin tadi bicarakan soal Waktu dia bisnis syariah itu. Saya teringat satu kali suatu tempat yang mengatakan makan sepuasnya bayar silahnya. Seperti ya. Masalahnya adalah kalau saya kebetulan saya masih sangat-sangat ragu bahwa kalau bisnisnya Pak Yamin yang kita jalankan sekarang, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang klasik. Kalau semua kita sudah Islam, akal imannya sudah bagus, ini asal aman. Tapi Anda ingat, di negeri ini entah apa, namanya juga orang barangkali pendidikan belum merata, itu banyak. Bahwa kalau dia batalan, kata Pak Yamin minta segala macam sembako, dan dia bayar semuanya, pasti semuanya. Walaupun Pak Yamin mengancam bahwa tidak halal, itu dolim. Makanya saya katakan ini perlu usaha yang keras. Dalam pengertian kita tidak ikut perintah Nabi. Bahwa jual beli itu tiap kabel loh. Beli atas rupiah, iya, terima. Kau tidak bisa salah itu, tidak bisa buat salah. Pokoknya memang salah. Sebenarnya waktu saya beli ini saya bilang, bu, beli 11 rupiah, oke, possible. Tiap kau Rusia ada dalam jual beli, ini mesti dimasyarakatkan. Kamu tahu tak? Sudah pastikan tidak ketemu orang yang begitu. Itu jawaban saya. Karena agak susah dicerna oleh otak, serahkan ke atas. Hati-hati di niat. Kalau kita melakukan bisnis ini, kemudian ada yang tukang tipu-tipu, berarti kita punya niat tidak bagus. Tapi kalau kita sudah berniat betul-betul lillahi ta'ala, tanpa embel-embel, tidak ada yang bertamu dengan kita yang begitu pasti. Saya jamin. Karena saya sudah pernah lakukan. Kalau Ibu Nur tadi di mana untungnya? Wallahu alam bisawab. Setelah 2 bulan saya buka, ada selisih 250 juta. Itu dari mana? Berarti bukan dari pemikiran saya. Itu satu bukti. Ini karena ini kita bisnis niat Pak, bisnis amal. Lillahi ta'ala, dan jangan main matematika di hadapan Allah. Nama amal lebih niat. Teman-teman sekalian, tibalah saatnya kita pada penghujung acara yang kesimpulan daripada diskusi kita pada sore hari ini, yakni tentang berkembangnya paham tentang riba dan non riba. Ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Akan tetapi kalau bapak-bapak ingin terjaga agamanya, lebih baik ikut yang haram saja, tidak melakukannya. Karena di dalam sebuah hadis dan fatwa ulama, apabila ada satu hal yang dipermasalahkan atau diperselisihkan, maka ikutilah. Yang pertama tadi, itulah yang mengharamkan itu, agar kita tidak terjaga daripada perbuatan-perbuatan riba tersebut. Sebenarnya adalah sungguh suatu bisnis yang sangat luar biasa.
bagaimana berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berbisnis yang nilai sosialnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orientasi ekonominya, tetapi orientasi bisnisnya adalah berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bisnis ini bisa akan mendapatkan untung yang sangat besar baik yang di dunia maupun di akhir kelak, sebagaimana yang telah disampaikan, dipraktikkan, diamalkan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan bisnis ini bisa berkembang, karena memang bisnis ini belum dikaji dan belum diamalkan secara ilmiah, dan memang perlu ada pengkajian dan perlu ada penelitian lebih jauh lagi. Apakah bisnis ini bisa diterapkan di dalam sistem ekonomi Indonesia kita? Apa tidak? Nanti kita akan tunggu bagaimana hasil penelitian, hasil riset daripada bisnis, konsep bisnis Islami yang diteorikan oleh Pak Yamin ini bisa menjadi sebuah pilihan bisnis ekonomi yang Islami. Saya kira saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan-pencerahan tentang apa masalah-masalah agama kita, sehingga kedepannya kita lebih bisa mempertajam masalah-masalah ubudiyah, masalah-masalah fikih di dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Saya kira demikianlah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.